Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang menganggotakan Irma Salsabila NIM 4101419051. Kemudian Febriani Adia Negara Kusuma NIM 4101419054. Kemudian Faisal Gilang Saputra NIM 4101419083. Dan Jeffrey Nur Effendi NIM 4101419085. Latar belakang, Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah darat dan laut yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Letak geografis negara yang terbentang melintas gugusan pulau-pulau kecil menjadikan Indonesia sebagai daratan dengan karakteristik etnik dan budaya yang beragam. Sutarto tahun 2006. Budaya adalah fenomena yang umum di masyarakat manapun. Jawa memiliki salah satu adat istiadat paling populer di Indonesia yang dikenal dengan akhlak luhurnya, sebagaimana juga merupakan tradisi agama-agama timur lainnya. Kebudayaan Jawa merupakan budaya yang terkenal syarat dengan persoalan mistik tanpa landasan ilmiah. Keyakinan mistik Jawa mulai terbuka sejak awal abad ke-19 dan sebuah puisi Serat Centini yang disusun pada tahun 1815 di Keraton Surakarta merupakan aspek kepercayaan mistik Jawa. Berdasarkan suasana mistis inilah maka budaya Jawa kurang dieksplorasi secara ilmiah. Namun di dalamnya terkandung berbagai nilai numerik termasuk peradaban leluhur dalam hal matematika. Perkembangan mata pelajaran ini mulai sejak lama di Jawa, meskipun belum sampai pada tataran matematika formal maupun matematika barat. Benda-benda dalam budaya Jawa mengandung nilai numerik dalam berbagai bentuk sastra, menyatakan bahwa berbagai jenis budaya muncul dalam bentuk artefak, ventifak, dan sosiofak. Salah satu fakta sosial dalam budaya Jawa adalah ramalan perjodohan dalam perkawinan. Selain itu, merupakan fakta umum bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan hampir setiap individu dan harus direncanakan dengan baik, termasuk dengan kita menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, orang Jawa biasanya mencari tahu tentang kehidupan selanjutnya setelah pernikahan. Mereka melakukan perkiraan perjodohan dalam pernikahan sebelum merencanakan kehidupan pernikahan. Para tetua adat Jawa lah yang biasanya memulai seluruh proses. Dengan dipandu oleh orang Jawa Primbon yang merupakan pedoman hidup yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, orang Jawa Primbon berisi pedoman hidup manusia sejak dalam kandungan lahir, dewasa, bahkan sampai pada hari kematian. Pemandu berbahasa Jawa Primbon berisi nilai-nilai numerik atau ilmu matematika dari masyarakat Jawa. Meskipun munculnya file Primbon tidak ada hubungannya dengan matematika formal yang diajarkan di sekolah, namun ada persyaratan matematis ketika datang ke perakiraan perjodohan dalam pernikahan seperti yang terkandung di sini. Dan adat perkawinan Jawa memperhatikan perhitungan weton dari pasangan sebelum mereka menikah. Biasanya digunakan untuk meramal nasib pasangan. Eksplorasi nilai-nilai numerik tersebut dalam praduga perjodohan dalam perkawinan seperti yang terkandung dalam bahasa Jawa Primbon adalah bidang studi etnomatematika. Landasan teori. Studi etnomatematika. Tutak, Bondi, dan Adam pada tahun 2011 menyatakan bahwa istilah etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh De Ambrossio pada tahun 1978 pada pertemuan tahunan American Association for
the Advancement of Science, atau lebih disingkat AAAS. Selanjutnya pada tahun 1985, D'Ambrosio, Gloria Gilmer, dan Rick Scott membentuk kelompok yang dikenal sebagai The International Study Group on Ethnomathematics, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktik matematika pada keanekaragaman budaya dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk tujuan pendidikan dan pengembangan. D'Ambrosio pada tahun 1985 menyatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang dapat diidentifikasi, seperti masyarakat suku bangsa, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Lebih jauh, ia mendefinisikan etnomatematika sebagai persimpangan matematika dengan akar sejarah, budaya, dan sosial matematika. Dan juga bahwa etnomatematika berasal dari kombinasi dua kata, etno dan matematika, di mana etno menunjukkan konteks sosial budaya dan matematika menunjukkan matematika. Berbicara tentang pengetahuan matematika seperti menghitung, menimbang, mengukur, membandingkan, menyortir, mengkelompokkan, mendesain, dan bermain. Namun, Rosa dan Orey pada tahun 2016 menjelaskan bahwa etnomatematika meliputi ide, prosedur, proses, metode, dan praktik yang berakar pada lingkungan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, etnomatematik sangat terkait dengan matematika dan budaya bangsa. Ada beberapa etnomatematika yang berkaitan dengan studi yang dilakukan di negara lain. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam dan Embong pada tahun 2010 yang membahas studi etnomatematik tentang menenun di kalangan penenun dan tudung Melayu atau penenun penutup makanan, dengan fokus menyelidiki ide-ide matematika yang relevan dengan teknik menenun, kerangka kerja, konstruksi, dan pembentukan pola. Di sini Fonseca tahun 2010 membahas bagaimana pendidik remaja dan orang dewasa menemukan bahwa etnomatematik merupakan sumber yang berguna untuk mengenal siswanya lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam matematika. Serta dalam studi antar budaya yang berkaitan dengan etnomatematika, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami pengetahuan dan praktik matematika. Dalam pendidikan remaja dan orang dewasa, kami juga membahas dimensi pendekatan praktik belajar mengajar untuk menyajikan refleksi tentang hubungan antara pendidikan remaja dan orang dewasa. Etnomatematika dan pencarian pemahaman yang lebih baik dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah, serta menjadikan sebagai proyek inklusi. Studi terkait juga dilakukan oleh PAIS pada tahun 2011 yang mengklarifikasi posisi etnomatematika dan implikasinya dalam penelitian pedagogis terkini di lapangan. Sementara itu, François dan Statopoulos pada tahun 2012 memaparkan perkembangan dimensi politik etnomatematika, dan para peneliti pendidikan matematika kritis juga mengeksplorasi kemiripannya etnomatematika dan pencarian pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar mengajar matematika di sekolah, serta menjadikannya sebagai proyek inklusi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Febriani Adia.
Negara Kusuma. Terima kasih, Galang. Untuk selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Di metode penelitian ini yang pertama itu ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan dari metode penelitian adalah mengungkap etnomatematika dalam bahasa Jawa Primbon. Rancangan penelitian ini mengikuti kerangka studi etnomatematika dari Alangui 2010 dengan melakukan metode kualitatif melalui etnomatematika dalam bahasa Jawa Primbon. Kerangka tersebut disajikan pada tabel 1. Pada tabel 1 ini ditujukan kerangka studi etnomatematika, yaitu ada umum pertanyaan, jawaban awal, kritis membangun, dan aktivitas tertentu. Dalam umum pertanyaan itu, kemana itu lihat, jawaban awalnya adalah praktik budaya dalam konteks budaya, yaitu penggunaan bahasa Jawa Primbon dalam menentukan perjodohan dari pasangan. Untuk kritis membangunnya itu ada budaya, aktivitas tertentunya itu analisis dokumen Primbon Jawa, jelaskan bagaimana aturan orang Jawa Primbon yang digunakan dalam menentukan perjodohan pasangan. Lalu yang selanjutnya itu ada dari umum pertanyaan itu ada bagaimana itu lihat. Terus jawaban awalnya itu adalah menyelidiki kualitatif, relasional, dan spasial aspek menentukan itu perjodohan dari pasangan. Lalu kritis membangunnya itu alternatif berpikir, aktivitas tertentunya itu tentukan ide QRS apa saja yang terkandung dalam penentuan perjodohan pasangan. Lalu yang ketiga itu ada umum pertanyaan itu apa itu, terus jawaban awalnya itu bukti dari alternatif konsep, kritis membangunnya itu filosofis matematika, aktivitas tertentunya itu identifikasi kriteria untuk membenarkan aturan adat istiadat eksternal dalam menentukan perjodohan pasangan. Lalu yang terakhir itu ada umum pertanyaannya itu apa artinya nilai signifikan dari min. Jawaban awalnya itu budaya dan matematika. Kritis membangunnya itu antropologi. Untuk aktivitas tertentunya itu jelaskan hubungan antara keduanya, formulir dari pengetahuan, matematika dan budaya, lalu tulis konsep matematika baru yang ditemukan dalam menentukan perjodohan pasangan. Untuk yang selanjutnya itu ada pengumpulkan data. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menganalisis literatur bahasa Jawa Primbon, menganalisis dokumen melibatkan kegiatan seperti skimming atau pemeriksaan sepintas, melalui membaca, dan interpretasi. Dokumen yang dianalisis menghasilkan data berupa kutipan, tema, atau kategori dan telaah, serta tafsir bahasa Jawa Primbon dokumen dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai ilmiah dalam perakiraan perjodohan perkawinan dan pengalaman setelah perkawinan. Mewawancara informan juga dilakukan sebagai data pelengkap dalam penelitian. Informannya adalah para tetua adat Jawa yang sangat mengenal tradisi Jawa. Selama wawancara, kami membuat catatan dalam bentuk catatan lapangan dan tape recorder. Wawancara yang dilakukan itu bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data dari interpretasi peneliti. Lalu yang ketiga itu ada analisis data. Penelitiannya dibatasi pada aturan penentuan perjodohan pasangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan untuk menganalisis penentuan jodoh pasangan dan nilai-nilai matematika sekolah yang bisa diajarkan. Lalu untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya, Jeffrey Nur Effendi. Ya, terima kasih. Kebudayaan penghitungan weton Jawa dimulai dari praktek pengetahuan sebelumnya mengenai Primbon Jawa masih menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat Jawa dan dilakukan sebelum pernikahan biasa dilangsungkan. Pengetahuan sebelumnya dalam bahasa Jawa dikenal sebagai petung dan arti sebenarnya dari kata ini dalam bahasa Inggris disebut komputasi.
Namun, petung dalam bahasa Jawa tidak selalu berarti komputasi. Artinya, pertimbangan dalam menentukan sesuatu. Weton dari pasangan ini dipertimbangkan secara kritis dalam perjodohan menggunakan primbon Jawa. Weton merupakan penghitungan dari ulang tahun berdasarkan hari-hari dalam kalender Jawa. Weton adalah kalkulasi gabungan dari neptu dino dan neptu pasaran dari dua pasangan. Perhitungan dalam memprediksi masa depan mempelai berdasarkan weton. Ada banyak perhitungan dalam memprediksi masa depan pasangan berdasarkan weton. Ini adalah kompilasi dari neptu dino, di mana dino itu sendiri berarti hari dalam bahasa Indonesia. Ada hari akad atau minggu, Senin atau Senen, Selasa atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tabel berikut ini menyajikan korelasi antara hari atau dalam bahasa Jawa dino dan neptu, yaitu neptu dino. Neptu ini sendiri melambangkan nilai yang terkandung pada suatu hari. Misalkan ada hari Minggu, neptu atau nilainya yaitu 5, Senin 4, Selasa 3, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pasaran sendiri ada 5, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Namun menentukan jodoh untuk memprediksi masa depan pasangan setelah pernikahan harus tetap diperhatikan neptu dino dan neptu pasangan dan neptu pasaran pengantin. Jadi untuk menentukan hari pernikahan itu yang dipertimbangkan ada 2, neptu dino dan neptu pasaran. Jadi tidak boleh hanya satu. Untuk neptu pasaran itu sendiri bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Ada 5, Kliwon, neptunya ada 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, dan Wage ada 4. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Irma Salsabila. Ada 4 jenis perhitungan dalam memprediksi masa depan berdasarkan weton pasangan. Yang pertama, tipe 1. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing neptu dino dan neptu pasaran kedua mempelai, dan kemudian dibagi 9. Kemudian, keputusan perakiraan dibuat menggunakan nilai yang tersisa setelah pembagian. Oleh karena itu, kesimpulan didasarkan pada makna yang ditunjukkan pada lampiran berikut. Dapat dilihat dalam tabel ya teman-teman. Selanjutnya, contoh dari tipe yang pertama yaitu, kemudian setelah dilakukan perhitungan, apakah sisanya memiliki arti yang baik menurut orang Jawa Primbon, lalu pernikahan berlangsung. Namun, pernikahan tersebut dibatalkan jika hasilnya buruk. Contoh perhitungan sebagai berikut. Situasi di mana pengantin laki-laki dilahirkan Jumat Kliwon, dan pengantin perempuan lahir pada Jumat Pahing. Kemudian, ramalan kedua mempelai ditentukan dengan menghitung weton masing-masing mempelai. A. Weton dari pengantin laki-laki yang lahir pada Jumat Kliwon, artinya Jumat itu sama dengan 6, dan Kliwon sama dengan 8. Maka perhitungannya 6 ditambah 8 dibagi 9 sama dengan 1 dan sisanya 5. B. Weton dari pengantin wanita yang lahir pada Jumat Pahing, artinya Jumat sama dengan 6 dan Pahing sama dengan 9. Perhitungannya 6 tambah 9 dibagi 9 sama dengan 1 dan sisanya 6. Mempertimbangkan perhitungan di atas dengan sisa 5 dan 6, maka kesimpulannya didasarkan pada tabel yaitu cepak rezekine atau mudah keberuntungan atau rezeki. Dengan kata lain, jika mereka menikah, mereka mungkin akan memiliki kehidupan yang lebih baik atau mudahnya rezekinya. Kemudian, yang kedua adalah tipe yang kedua. Perhitungan dalam tipe 2 ini dilakukan dengan menjumlahkan semua neptu dino dan neptu pasaran pengantin, kemudian dibagi 4. Keputusan yang sudah diketahui sebelumnya dalam hal ini juga dibuat dengan menggunakan nilai yang tersisa setelah pembagian. Kesimpulan dari perhitungan berdasarkan makna dari bahasa Jawa Primbon seperti yang ditujukan pada tabel berikut ini. Dapat dilihat ya teman-teman, tabelnya itu seperti gambar di bawah ini. Contoh dari tipe 2 yaitu situasi di mana pengantin laki-laki dilahirkan Jumat Kliwon dan pengantin perempuan lahir pada Jumat Pahing.
Kemudian, ramalan kedua mempelai ditentukan dengan menghitung weton kedua mempelai. Weton dari pengantin laki-laki yang lahir pada Jumat Kliwon berarti Jumat sama dengan 6 dan Kliwon sama dengan 8. Lalu, weton pengantin perempuan Jumat Pahing berarti Jumat sama dengan 6 dan Pahing sama dengan 9. Oleh karena itu, perhitungannya adalah 6 ditambah 8 dari pihak pria dan 6 tambah 9 dari punyanya wanita. Dibagi 4 sama dengan 7 dan sisanya 1. Karena sisanya adalah 1, maka kesimpulan perhitungan seperti yang ditunjukkan dari pengertian pada tabel jarang memiliki anak. Oleh karena itu, dalam situasi di mana mempelai laki-laki dilahirkan Jumat Kliwon dan pengantin perempuan lahir pada Jumat Pahing, tidak ada masa depan yang baik bagi mereka. Yang ketiga adalah tipe 3. Memprediksi masa depan dengan tipe 3 mirip dengan tipe 2, yang melibatkan penjumlahan semua neptudino dan neptu pasaran pengantin. Namun, pembatasnya adalah 10 atau 7, dan sisa pembagiannya dimulai dari 1 sampai 7. Kemudian ditarik kesimpulan dari pengertian orang Jawa. Kesimpulan dari perhitungan berdasarkan makna dari bahasa Jawa primbon seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Teman-teman bisa melihat pada tabel di PowerPoint ini ya. Kemudian, contoh dari tipe 3 adalah situasi di mana pengantin laki-laki dilahirkan Jumat Kliwon dan pengantin perempuan lahir pada Jumat Pahing, kemudian ramalan kedua mempelai ditentukan dengan menghitung weton kedua mempelai. Weton dari pengantin laki-laki yang lahir pada Jumat Kliwon berarti Jumat sama dengan 6 dan Kliwon sama dengan 8. Lalu, weton pengantin perempuan Jumat Pahing berarti Jumat sama dengan 6 dan Pahing sama dengan 9. Oleh karena itu, perhitungannya adalah 6 ditambah 8 ditambah 6 tambah 9 dibagi 10 sama dengan 2 dan sisanya 9. Hal ini tidak tercantum dalam tabel sehingga tidak boleh. Tetapi, ketika 7 digunakan, didapatkan 6 ditambah 8 ditambah 6 tambah 9 dibagi 7 sama dengan 4, dan sisanya 1. Berdasarkan ini, kesimpulan diambil dari makna pada tabel. Karena sisanya adalah 1, mudah untuk memaafkan, menerima saran. Dengan kata lain, pengantin laki-laki lahir Jumat Kliwon akan memiliki masa depan yang baik dengan pengantin yang lahir pada Jumat Pahing. Selanjutnya adalah tipe keempat. Perhitungan tipe 4 sama dengan tipe 2 dan 3 dengan penjumlahan semuanya neptudino dan neptu pasaran pengantin. Akan tetapi pembatasnya adalah 5 dan sisa pembagiannya dimulai dari 1 hingga 5. Kemudian kesimpulan diambil dari makna yang ditunjukkan oleh orang Jawa. Kesimpulan dari perhitungan berdasarkan makna dari bahasa Jawa primbon seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat ya teman-teman pada tabel tipe 4. Contoh dari tipe 4 itu situasi di mana pengantin laki-laki dilahirkan Jumat Kliwon dan pengantin perempuan lahir pada Jumat Pahing. Kemudian, ramalan kedua mempelai ditentukan dengan menghitung weton kedua mempelai. Weton dari pengantin laki-laki yang lahir pada Jumat Kliwon berarti Jumat sama dengan 6 dan Kliwon sama dengan 8. Lalu, weton pengantin perempuan Jumat Pahing berarti Jumat sama dengan 6 dan Pahing sama dengan 9. Oleh karena itu, perhitungannya adalah 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 dibagi 5 sama dengan 5 dan sisanya 4. Berdasarkan sisanya, yaitu 4, dan memeriksanya dengan mengacu pada makna yang ditunjukkan pada tabel, itu adalah pati, artinya meninggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengantin laki-laki lahir pada Jumat Kliwon akan memiliki pengalaman pernikahan yang buruk dengan pengantin wanita yang lahir pada Jumat Pahing. Mempertimbangkan pengetahuan awal yang disajikan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa hasilnya tidak konsisten. Namun, fokusnya bukanlah membahas ketidakkonsistenan ini. Ini merupakan indikasi bahwa praduga merupakan perkiraan seseorang yang belum tentu benar.
Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa angka memiliki aura mistis bagi orang Jawa, dan hal ini tidak hanya terjadi di Jawa. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Jeffy. Terima kasih Irma. Selanjutnya yaitu menghubungkan perkawinan dan matematika. Tindakan mendapatkan jodoh dan prediksi masa depan berdasarkan weton dari pasangan melalui Jawa Primbon memiliki nilai numerik dalam masyarakat Jawa. Perhitungan ini dalam memprediksi masa depan memiliki kesamaan dalam kasus bilangan berulang. Layaknya kalkulasi dari budaya lain yang menggunakan basis komputasi dalam meramalkan masa depan pasangan berdasarkan weton juga menggunakan basis angka. Jika kita melihat pada tipe 1, pengetahuan awal menggunakan angka basis 9. Ya teman-teman, di sini yang dimaksud angka basis 9 ini adalah misalnya angka terbesar yang ada pada tabel. Jadi untuk patokannya angka terbesarnya itu bernilai 9. Selanjutnya untuk tipe 2 menggunakan angka basis 4. Pengetahuan awal pada tipe 3 menggunakan angka basis 7, tipe 4 menggunakan angka basis 5. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dalam meramalkan masa depan pasangan berdasarkan weton gunakan basis angka yang berbeda untuk tipe yang berbeda. Jadi itu tadi kan basisnya beda-beda, dibaginya kan beda-beda, ada yang dibagi 9, dibagi 10 atau 7, dibagi 5 dan dibagi 4. Dengan kata lain, bahasa Jawa Primbon mengenal lebih dari satu basis. Jadi hubungan pertama antara perkawinan dan matematika yaitu adanya suatu angka basis. Next. Untuk menghitung melalui bahasa Jawa Primbon dapat dilakukan dengan menggunakan elemen matematika lainnya, karena dapat melambangkan perhitungan pada tipe 1 dalam kalimat matematika formal. Jika neptu dino, pengantin wanita dilambangkan sebagai A, neptu pasaran pengantin wanita dilambangkan sebagai B, dan pembagi 9 dilambangkan dengan Q, dan sisa perhitungan ini dilambangkan dengan R, maka bisa ditulis sebagai A plus B per Q, dan sisanya R, di mana A adalah neptu dino tadi dan B adalah neptu pasaran yang ada 5, di mana A sama dengan himpunan yang berisi dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan B adalah himpunan yang beranggotakan 4, 5, 7, 8, 9. Next. Selain itu juga dari tipe 2, 3, dan 4, tadi kan dimisalkan bahwa neptu dino pengantin wanita dilambangkan A, neptu dino pengantin pria dilambangkan B, sedangkan neptu pasaran pengantin wanita dilambangkan dengan C, neptu pasaran pengantin pria dilambangkan dengan D. Pembagian dilambangkan dengan Q, dan sisa perhitungan dilambangkan dengan R. Itu dapat ditulis sebagai A plus B plus C plus D per Q. Ini tadi kan rumus yang digunakan pada tipe 2, 3, dan 4, dan sisanya R, di mana AB tadi adalah neptu dino, yaitu himpunan yang berisi kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan C sama dengan D itu adalah neptu pasaran, yaitu himpunan yang beranggotakan 4, 5, 7, 8, 9. Dalam bentuk umum, hasil penjumlahan dilambangkan sebagai A, lalu dibagi B, dan sisanya R, atau ditulis sebagai A sama dengan B, Q plus R. Jadi untuk cara tadi bisa dituliskan sebagai cara seperti ini, yaitu A sama dengan B, Q plus R. Ini disebut sebagai teorema sisa dalam matematika formal. Dengan kata lain, salah satu elemen matematika dalam pengetahuan sebelumnya adalah teorema sisa. Jadi teman-teman, untuk hubungan matematika dengan perhitungan weton Jawa ini, hubungan yang kedua adalah yaitu adanya penerapan teorema sisa. Next. Dalam bentuk umum, hasil penjumlahan dilambangkan sebagai A lalu dibagi B dan sisanya R, atau ditulis sebagai A sama dengan BQ plus R yang tadi. Ini disebut sebagai teorema sisa dalam matematika formal. Menurut Nagel pada tahun 1952, dalam teorema sisanya, jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Hubungan bulat unik eksis seperti itu dapat dituliskan sebagai A sama dengan BQ plus R, dengan syaratnya R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari mutlak B. Teorema ini juga dikenal sebagai algoritma pembagian. Untuk contohnya sendiri,
Ada beberapa, misalkan saja 22 dibagi 5 adalah 4 dengan sisa 2. Jadi kita dapat menulisnya dalam rumus tadi A sama dengan BQ plus R, yaitu ekuivalen dengan 22 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 2, di mana 2 itu sebagai sisa. Untuk contoh lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian notasi lain yang umum digunakan adalah A mod M sama dengan R. Dibaca A modulo M sama dengan R. Yang menunjukkan itu R adalah sisa yang diperoleh dari A dibagi dengan M. Seandainya A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, maka A modulo M sama dengan R akan sama dengan atau ekuivalen dengan A sama dengan M Q plus R, di mana R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Kita dapat mengambil contoh dari contoh yang di atas, kita rubah dalam bentuk modulo. Seperti contoh yang pertama, 22 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 2. Bisa dirubah dalam bentuk 22 modulo 5 sama dengan 2. Berarti 22 dibagi 5 kan dapat 4, sisanya 2. Jadi sisanya ditaruh di ruas kanan. Untuk contoh lainnya bisa dilihat di bagian bawah itu. Next. Selanjutnya, unsur matematika dalam ilmu pengetahuan sebelumnya. Jadi kan tadi kan penerapannya sudah ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tadi sebagai basis angka, terus yang kedua tadi teorema sisa, sama yang ketiga ini tentang penerapan modulo tadi. Jadi sudah ada 3 penerapan matematika dalam penghitungan primbon Jawa. Ini untuk yang keempat. Selanjutnya, unsur matematika dalam ilmu pengetahuan sebelumnya. A. Modulo kongruen N. Dalam definisi dan sifat dasar, mari N menjadi bilangan bulat tidak sama dengan 0. Bilangan bulat AB dikatakan sebagai modulo kongruen N atau untuk modulus N, ketika perbedaan mereka A min B habis dibagi N, untuk mengekspresikan elemen matematika ini. A kongruen B dalam kurung modulo N, di mana simbolnya seperti tanda sama dengan tapi ada 3 garis itu, dibaca sebagai kongruen dengan, dan angka N adalah modulus kongruensi. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat teman-teman. Contoh yang pertama ada 22 modulo 5 sama dengan 2, itu yang tadi. Dan 17 modulo 5 sama dengan 2. Dari 2 yang diketahui tersebut, maka dapat diperoleh bahwa 22 kongruen dengan 17 dalam kurung modulo 5. Untuk ini sendiri teman-teman, ini bisa dirubah juga, artinya bisa dirubah atau untuk mempermudah pemahaman kita bisa dirubah dalam bentuk 5 habis membagi 22 dikurangi 17, seperti itu. Untuk contoh 2 dan 3 sama penerapannya. Misalkan saja kan contoh 2 yang bagian paling kanan kan 26 kongruen dengan 30 modulo 4, maka dapat arti lainnya atau bahasa lainnya itu 4 habis membagi 26 dikurangi 30. Kan jelas bahwa 4 habis membagi min 4, seperti itu. Begitu juga dengan contoh ketiga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perhitungan perkiraan pernikahan dengan perhitungan weton Jawa mengandung unsur-unsur matematika yang meliputi basis bilangan, teorema sisa, modulo, dan modulus kongruensi. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada Irma. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan primbon Jawa dalam pernikahan adalah sesuatu yang unik dalam meramal masa depan. Dalam penelitian ini telah ditunjukkan bahwa perjodohan pasangan menggunakan pengetahuan awal melalui primbon Jawa dikaitkan dengan basis bilangan, teorema sisa, modulo, dan modulus kesesuaian dalam matematika formal. Oleh karena itu, perjodohan dengan menggunakan perakiraan melalui primbon Jawa memiliki materi yang potensial sebagai konteks dalam pembelajaran matematika, seperti konteks pembuatan masalah etnomatematis. Keterbatasan penelitian ini perlu dilanjutkan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan empirisnya dalam pembelajaran matematika sesuai topik. Selanjutnya saya serahkan kepada Faisal Gilang.
Maaf sebelumnya teman-teman, sepertinya teman saya ada gangguan sinyal. Jadi cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan tentang hubungan antara penghitungan weton Jawa dengan matematika dalam pelajaran etnomatematika ini, teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 7 dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.